Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Kusrini selaku dosen dasar ekonomi syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sumber Hukum Ekonomi Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nila Rahmawatika sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya Nur Faridatus Saadah sebagai pemateri dan notulen, dan Uyun Dorotu Taqiyah sebagai pemateri dan notulen. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan Rida tentang hakikat hukum ekonomi. Untuk Mbak Rida, dipersilahkan. Pengertian sumber hukum ekonomi Islam memiliki pengertian secara 3 bahasa, yaitu dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-mu'amalah al-madiyah, berarti aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, atau disebut juga al-iqtisad. Sedangkan secara istilah dikemukakan di kalangan para pakar ekonomi, yaitu salah satunya menurut Yusuf Halim Al-Alim, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membekerjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Dan yang terakhir, secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Grek atau ekonomia, yang terdiri dari 2 kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga. Yang kedua, ada hakikat hukum ekonomi. Hakikat hukum ekonomi berarti hubungan sebab akibat atau saling berhubungan. Akan tetapi, hukum ilmu ekonomi tidak bisa seakurat seperti hukum ilmu pengetahuan alam. Hal itu dikarenakan ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial dan data ekonomi tidak hanya banyak tetapi dapat diubah. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Presentasi dengan materi asas-asas hukum ekonomi Islam. Dalam hukum ekonomi Islam itu ada beberapa asas. Asas yang pertama itu ada asas muawanah. Asas muawanah yaitu mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Yang kedua ada asas musyarakah. Asas musyarakah yaitu menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat. Yang ketiga ada asas manfaah, yaitu bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Kemudian yang keempat ada asas antaradin, yaitu suka sama suka, menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Yang kelima ada asas adamul goror, yaitu bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada goror atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Yang keenam ada asas musawah, yaitu memiliki makna kesetaraan atau kesamaan yang artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. Yang ketujuh ada as-sidik, yaitu dalam Islam diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, sangat berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Kemudian yang kedelapan ada asas hak milik, yaitu Islam mengakui hak milik perseorangan perjanjian. Kemudian yang kedelapan ada asas hak milik, yaitu Islam mengakui hak milik perseorangan. Kemudian yang kesembilan ada asas pemerataan. Asas pemerataan yaitu penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harus tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, melainkan harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat. Kemudian yang terakhir ada asas albir wa al-taqwa, yaitu kebajikan dan berimbang atau proporsional. Artinya menegakkan keadilan atau perilaku yang baik. Al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu diantaranya yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya itu terdapat kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Yang kedua itu ada as-sunnah. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran
dasar pokok as-sunnah sebagai sumber hukum sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Ijtihad adalah kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara istinbat, menghasilkan kesimpulan. Nah, dasar hukum ditetapkan ijtihad sebagai firman Allah surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Diupayakan oleh ulama itu menghasilkan kesepakatan di antaranya itu ada ijma dan qiyas. Ijma ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Sedangkan qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut ilat. Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Yang kedua itu hakikat hukum ekonomi, yaitu hubungan sebab akibat atau cara ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Yang ketiga itu asas-asas hukum ekonomi ada 10. Yang keempat dasar-dasar hukum ekonomi itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.